Ya, baik, kita mulai untuk materi yang pertama yaitu dasar-dasar navigasi astronomi. Saya berharap sebetulnya karena ini kelas semester antara atau semester pendek, maka tidak akan terlalu asing dengan beberapa istilah berikut ini yang akan kita pakai selama pembelajaran astronomi 1 ya. Kita mulai. Ya, tentu Anda belajar mata kuliah ini, kan nama mata kuliahnya ilmu pelayaran astronomi, gitu ya. Nah, ada unsur pelayaran di sana atau navigasi, gitu ya. Nah, di buku ajar yang Anda pegang itu ada definisi navigasi menurut Kapten Saffold, ya. Dikatakan bahwa navigasi itu terdiri dari dua kata, ya, navis dan ager. Ya, ship dan to direct. Artinya adalah navigasi itu proses mengarahkan gerakan kapal, apakah itu kapal laut atau pesawat, itu juga sama namanya navigasi, gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam navigasi itu terkandung seni dan ilmu, gitu ya. Seni dan ilmu yang terlibat di dalam melayarkan kapal secara selamat sampai ke tujuan. Kenapa ada istilah seni dan ilmu, gitu ya? Karena ada dua hal yang terkandung di situ. Seni itu bisa setiap orang berbeda. Kalau ilmu itu sama. Yang namanya ilmu pelayaran sama, ya. Namanya penentuan posisi, teori hitungannya sama. Mendapatkan variasi, deviasi sama, ya. Tetapi seninya bernavigasi bisa berbeda-beda. Yang namanya menghitung, ya, tinggi hitung misalnya benda angkasa itu sama teorinya, rumusnya sama, gitu. Tapi untuk mendapatkannya ada yang senang pakai kalkulator, ada yang senang pakai daftar ilmu pelayaran, disitulah seninya, gitu ya. Kalau kita lihat lebih lanjut, gitu. Kalau kita mau tahu, nah di sini artnya itu, ya, dalam menggunakan peralatan-peralatan, gitu ya, dalam kita melakukan interpretasi data. Itu saya dengan katakanlah Pak Edi itu bisa berbeda, gitu ya. Kesenangannya menggunakan, kan kesenangannya ngambil benda angkasa bisa beda. Terus saya senangi matahari saja. Wah, nggak seru, kurang seru, senang malam, bintang lebih seru. Misalnya begitu, itu seni. Tapi sainsnya jelas, ya. Rumusnya jelas. Cara pakai sextant itu ya sama. Mau dipakai untuk benda yang berbeda ya sama. Metodenya sama, ya. Daftar-daftar yang digunakan sama, gitu ya. Cara-cara mengoreksinya sama. Nah, disitulah kita belajar di kelas ini ilmu pelayaran astronomi. Ilmunya yang kita pelajari. Ya, maka untuk bisa memahami ilmu pelayaran astronomi, kalian yang menambahkan seninya. Ya, seninya itu ada di kalian masing-masing. Artinya untuk memahami sebuah ilmu bisa beda-beda. Ada yang kan senangnya belajar pakai musik, gitu ya. Ada yang senangnya belajarnya sepi. Nah, itu seni sebetulnya. Meskipun mempelajari materi yang sama. P2TL gitu ya. Nah, sudah belajar P2TL belum di semester kemarin? Collision Siap, sudah. Probability. Sudah kan? Nah, ada yang senangnya dihafalkan, kalimat demi kalimat dihafalkan, gitu ya. Ada yang dirubah di dalam pemikirannya sih, dirubah menjadi bahasa yang mudah dipahami sendiri misalnya. Sing penting aku mudeng, maksudnya kalau papasan itu pokoknya belok ke kanan misalnya, katakanlah. Ya itu seninya belajar, tapi bunyinya di P2TL kan sama. Itu ya, maka belajar ilmu pelayaran astronomi jangan sampai membuat Anda stres duluan, ya, baru dengar bunyi astronomi gitu, wah dosennya datang itu udah stresnya sudah datang duluan. Akhirnya Anda nggak bisa masuk ilmunya, ya, pelajaran semudah apapun di astronomi kemudian jadi ada tembok yang menghalangi pemahaman Anda. Tenang saja, ya, ilmunya sama, seninya boleh berbeda, ya. Cara langkah mengerjakan nanti saya akan sampaikan. Misalnya menghitung tinggi hitung. Boleh mau ngitung yang apa namanya, tahun satunya dulu boleh, mau ngitung tahun duanya dulu ya boleh, gitu ya. Tapi rumus asli, rumus dasarnya yang kita pelajari, ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat astronomi itu sendiri, ya, adalah sistem penonton posisi kapal melalui observasi benda angkasa. Jadi kita bisa menggunakan matahari,
bulan, bintang, dan planet. Saya mau tanya dulu, berapa bintang yang bisa kita pakai untuk bernavigasi di astronomi? Saya sudah lihat kemarin di catatannya itu ada gini, tidak semua bintang dan planet bisa dipakai untuk bernavigasi. Berarti sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya kan, bahwa tidak semuanya. Lah ada berapa? Berapa bintang dan berapa planet? Ada yang ingat? Ada yang bisa jawab? Kayak jumlah itu loh ya, saya nggak nanya namanya, saya nggak nanya tempatnya loh ya. Baru jumlahnya aja, ada berapa bintang dan berapa planet. Kalau planet karena sedikit, saya mungkin nanti akan lanjutkan bertanya namanya. Kemarin sudah buka itu belum? Daftar ilmu pelayaran waktu semester kemarin? Sudah. Nah, apalagi sudah buka daftar ilmu pelayaran. Atau Almanak Nautika, sudah belum? Meh muni sudah, kok lali, rak ngerti, meh muni belum, ketok iya sudah. Kalian tuh memang. 57 bintang, Kep. Nah, itu. PN-nya udah dapat ya. 57 bintang. Ini siapa masih jawab? Sul. Ya betul ya, Sul ya. 57 bintang. Terus planetnya? Berapa planet? 4 planet kan? Ya, 4. Ya, oke ya. Jadi di Almanak Nautik itu kan ada di halaman hariannya ya, dan daily page-nya itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Kalau tangannya buka ini ya tangan kiri, tangan kanan lah gitu. Di tangan kiri itu kan ada stars dan planet. Kemudian yang di tangan kanan ada matahari dan bulan. Yang bintang ada 57, di situ ada daftar sidereal hour angle-nya, sudut jam baratnya, lalu ada planet. Ada 4 tadi disebutkan. Ada 4 planet itu apa saja? Siap, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Oke, itu nggak boleh lupa ya, meskipun hanya nama gitu ya. Nanti kita ngitungnya bagaimana, nah itu ngitung mesti harus di kelas sebetulnya, harus buka almanaknya. Punya almanak yang PDF? Siap, tidak, Cap. Iya, itu 54 yang kuliahnya dulu online, itu punya dia semua. Oke, baik, lanjut. Kemudian menggunakan instrumen-instrumen ya, menggunakan peralatan-peralatan seperti sextan ya. Sudah pegang sextan belum kemarin? Siap, belum, Cap. Waduh, belum ya. Oke, kemudian kronometer. Kronometer itu alat penunjuk pengukur waktu ya. Sering disebut kalau di soal-soal yang kalian pelajari mungkin kemarin ada istilah PPW gitu ya, penunjuk pengukur waktu. Kronometer ini menunjukkan jam di UTC sana, ya, jam di London sana, jam di 0 derajat, jujur ya. Kemudian pakai kompas gitu ya untuk melakukan baringan-baringan pedoman dan seterusnya. Oke, lalu ada tabel-tabel. Tabel itu nanti tergantung kalau Anda berlayar di Indonesia ya pakainya Almanak Nautika dan data pembayaran dari Hidros gitu. Nanti kalau Anda berlayar di kapal-kapal yang persemakmurannya Inggris misalnya katakanlah nanti nggak ketemu daftar Haverkamp itu karena Haverkamp data pembayaran itu Belanda punya ya, nanti ketemunya Norris Table misalnya gitu. Nah, itu tabel-tabel yang digunakan. Nah, untuk bisa memahami astronomi ada 3 langkah yang harus Anda pahami ya. Saya ulang ya, ada 3 langkah yang harus Anda pahami. Langkah pertama adalah mengetahui letak benda angkasa itu di tempatnya sana. Itu harus tahu dulu, yang mana sih bintang A, yang mana sih planet B, ya. Matahari, oh itu kelihatan, ya. Tapi saya harus menghadap kemana? Nah, itu untuk melihat matahari. Semua orang di satu lapangan sama-sama bisa melihat matahari. Maka poin yang kedua adalah harus bisa memproyeksikannya ke bumi. Ya, memproyeksikannya ke bumi menjadi benda bumiawi. Gitu. Benda angkasa yang di angkasa sana itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya kalau Anda tidak bisa membumikannya. Makanya belajar astronomi itu hati-hati. Gitu.
ingat kiamat. Benda angkasa turun ke bumi kan kiamat. Ya, itu. Tapi ini maksudnya bukan benda angkasanya, ya, bayangannya kita turunkan. Ya, diturunkan, kemudian nanti muncul namanya proyeksi bumiawi. Dari tempat kita menuju ke proyeksi bumiawi nanti namanya asimut. Nah, setelah bisa menurunkannya, menjadikannya benda bumi, baru kita melakukan plotting position-nya. Makanya dulu astronomi itu 1, 2, 3. Satunya belajar tentang benda angkasanya di angkasa sana. Duanya itu belajar untuk menurunkan benda angkasa, proyeksi bumiawi, belajarnya gitu ya, garis tinggi, asimut, gitu. Lalu pakai sextant, nah koreksi-koreksinya. Kemudian astronomi 3 itu banyak prakteknya, menggambar posisi di laboratorium dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau dulu praktek sering rebutan lab sama Pak Edi itu karena banyak praktek di semester ganjil. Sekarang berarti prakteknya banyak di semester sekarang ini gitu ya. Oke, baik. Bintaro nyambi motong besi. Suaranya masuk. Oke, saya lanjut ya. Jadi nantinya Anda akan belajar dulu di basic ini memahami atau mengerti dulu tentang posisi benda angkasa di angkasa. Nah, untuk bisa mengerti maka kita belajar tata koordinat benda angkasa. Ya, sama seperti kayak kita misalnya katakanlah gempa gitu ya. Maka ada istilah pusat gempa berada pada lintang bujur sekian gitu ya. Atau kalau kita bicara posisi ya, kabupaten, kota X gitu ya, berada di sekian kilometer dari pusat kota, misalnya katakanlah itu sekian meter di atas permukaan laut. Nah, itu untuk menunjukkan satu tempat gitu ya. Pasti perpotongan antara dua buah sumbu gitu kan, sumbu X dan sumbu Y itu menghasilkan satu titik gitu ya. Nah, maka disebutnya tata koordinat. Ya, tata koordinat. Ada 3. Yang pertama tata koordinat horizon. Nah, saya yakin kalau kemarin di pembelajaran yang lalu pasti dengan dosen sebelumnya sudah melukis tata koordinat horizon, melukis lukisan angkasa dengan tata koordinat horizon. Apa tuh tata koordinat horizon itu? Maka semua basicnya adalah horizon. Horizon tahu ya? Apa horizon? Bahasa gampangnya apa horizon? Pernah dengar istilah horizon tuh? Siap cakrawala, Cap. Nah, cakrawala. Ya, tapi ini bukan cakrawala bumi ya. Ini cakrawala angkasa. Ya, jadi kedudukan benda angkasa dengan koordinat 2, unsurnya 2. Yang pertama adalah tinggi, yang kedua adalah asimut. Jadi kalau kita punya tinggi dan punya asimut, bisa dapat itu bendanya. Misalnya, benda yang tingginya 30 derajat. Nah, berarti kita kan nolnya itu lurus cakrawala ya, dikatakan lurus cakrawala. Kalau 30 derajat, oh tingginya 30. Nah, kan banyak sekali bintang yang tingginya 30 itu ada sekian banyak. Nah, yang mana? Asimut. Nah, asimut itu bahasa gampangnya adalah baringan sejati benda angkasa atau arahnya. Ya, misalnya katakanlah kapal kita sedang berlayar menuju ke utara, haluannya 000 ya. Lalu kemudian dikatakan benda angkasa yang diculik itu memiliki tinggi 30 dan baringannya 30 derajat juga. Nah, berarti kita madep ke 30, lihat yang tingginya 30. Oh, itu bintang. Gitu ya. Atau misalnya katakanlah azimutnya itu 350. Oh, berarti 10 derajat di kirinya haluan, kemudian misalnya tingginya 50. Tingginya 50. Oh, yang itu bintangnya. Nah, harus tahu dulu yang mana. Ya, itu namanya tata koordinat horizon. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau ya, ini benda angkasanya di sini. Nah, disebut tinggi, yang disebut tinggi itu dari horizon sampai ke sini nih. Ya, itu namanya tinggi. Gitu ya. Tinggi benda angkasanya berapa derajat. Nah, dari horizon ke atas kan 90 derajat ya. Kemarin sudah belajar segitiga paralaks belum? Siap, sudah, Cap. Sudah kan? Sudah pernah dengar lah setidaknya istilah segitiga paralaksnya. Maka nanti
pada kita belajar paralaks itu ini tinggi, ini sampai sini tinggi, maka di sini namanya 90 min tinggi gitu. Ya. Lalu satunya tinggi, satunya azimut gitu. Azimut itu ngitungnya bisa dari utara, bisa dari selatan. Nanti setelah ini kita belajar definisi dulu. Ke arah timur atau barat gitu ya. Sampai dengan titik kaki benda angkasa. Titik kaki itu artinya kalau dihubungkan zenit dan nadir pakai satu garis melewati benda angkasa nanti akan memotong. Nah, ini ya. Memotong titik A kalau di gambar ini. Nah, maka yang disebut dengan azimut itu dari utara ke A kalau kita lihat gambar ini. Ya. Kenapa kok tidak dari misalnya utara ke selatan sini sampai sini? Tidak, karena azimut itu nanti kita akan belajar lebih lanjut tidak boleh lebih dari 180. Oh, berarti bisa tuh Mak, selatan ke sini kan juga kurang dari 180 ini. Nggak bisa, karena kalau kita melukis lukisan angkasa selalu menempatkan lintang penilik ada di sisi sebelah kanan seperti ini. Ini contoh gambar untuk penilik yang kapalnya di lintang utara, misalnya gitu. Ya, oke. Saya lanjut dulu untuk gambar tata koordinat horizonnya. Ya, ini kalau kita bisa digerakkan nggak ya? Kayaknya bisa. Nah, ini ya. Jadi gerakan benda angkasa itu kira-kira seperti ini, ya. Ini kita lihat ya, dia terbit sampai di puncak, dia terbenam. Terus begini gerakannya ya. Nah, pada saat dilihat oleh penilik itu, di tinggi berapa dia? Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan tinggi. Yang dimaksud dengan azimut itu arahnya atau baringannya, gitu ya. Ini kira-kira kan ini banyak sekali benda angkasa itu ya. Kita harus tahu menghadap kemana. Kayak sekarang misalnya, sekarang jam saya jam 9.40. Saya harus tahu menghadap kemana nih matahari ini. Ya, menghadap kemana, lalu tingginya berapa. Itu yang nanti akan kita ukur dengan sextant. Ya. Nah, ini kira-kira kan bisa, kalau saya mau menghadap ke matahari, berarti saya cukup ya melihat mungkin 90 atau 270 gitu ya. Tapi kalau mau melihat bintang ini, berarti saya harus miring lagi ke sana gitu ya. Simutnya mungkin sekitar 150-an misalnya gitu ya. Oke. Kemudian atau yang mau ditanyakan dulu untuk tata koordinat horizon? Silahkan. Oh, ada yang mau tanya? Oke, bentar ya, saya stop dulu. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut kalau nggak ada. Nanti mungkin akan memang lebih mudah memahami ketika kita melukis, ya akan lebih mudah dipahami kalau kita langsung ke lukisannya. Oke, tata koordinat berikutnya adalah tata koordinat sebelumnya ini. Ya, tata koordinat khatulistiwa atau ada yang menyebutnya dengan tata koordinat ekuator. Ya, garis ekuator itu kalau digambar benda angkasa ini yang tegak lurus ini ekuatornya. Ya, ini khatulistiwa horizon tadi, horizon atau cakrawala. Kalau yang ekuator atau khatulistiwa yang ini ya, yang EQ, makanya disingkat EQ. Ya, tata koordinat khatulistiwa, kalau tadi tata koordinat horizon, dasarnya ngitung dari horizon. Tinggi dihitung di horizon, azimut juga dihitungnya kan di horizon tadi. Semua kan ngitungnya dari horizon. Tinggi ya dari horizon, azimut ya di horizon juga. Gitu ya. Nah, kalau tata koordinat khatulistiwa atau ekuator, itu mengukurnya atau dasar perhitungannya adalah ekuator.
atau khatulistiwa, ya. Sehingga tidak lagi mengenal soal tinggi dan azimut, tapi pakainya zawal atau mungkin bahasa aslinya sebetulnya adalah deklinasi, bahasa Inggrisnya declination. Oh, susah ini kalau nanti keluar di CBT, declination ki apa ya? Ada zawal itu deklinasi ya. Dan aksensio recta atau kalau kita gampangnya menyebut rambat lurus Aries yang dihitung dari titik Aries berlawanan arah sudut jam sampai dengan proyeksi benda angkasa tersebut. Nah, nanti kita melukis dua benda angkasa ini, dua tata koordinat benda angkasa ini. Kira-kira gambarnya sebagai berikut. Nah, kalau tadi gambarnya itu tidak ada lingkaran ini. Tidak ada lingkaran ini kan ya. Yang ada tadi lingkarannya kan dari zenit ke nadir. Ya, dari zenit ke nadir tadi ya pada waktu kita melukis yang tata koordinat horizon itu ada lingkaran yang menghubungkan zenit dan nadir melalui benda angkasa. Sehingga kemudian dasarnya adalah tinggi karena dari sini dan azimut. Bentar, kok ada suara feedback ya? Yang baru join. Apakah ada yang laptopnya? Ada yang laptopnya. Suaranya double nggak? Siap tidak, Kep? Nggak. Siap tidak, Kep. Oke. Aditya Mutiara Dewi ini Bu Aditya. Bu Aditya kangen belajar nautika lagi. Ya. Lama nggak belajar nautika. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau yang tata koordinat khatulistiwa atau ekuator itu di lingkaran sini ada tambahan satu lingkaran lagi yang diukur dari zawal gitu ya, dari sini, dari ekuator, kemudian diminta untuk mengukur zawal gitu kan. Nah, ya silahkan yang ikut belajar. Oke ya, jadi nanti kalau kita melukis kok yang diketahui di soal adalah tinggi dan azimut ya, nah berarti itu lukisan tata koordinat horizon. Kalau yang diketahui adalah zawal dan aksensio recta atau sudut jam barat atau rambat lurus, maka itu adalah tata koordinat khatulistiwa. Ya, tata koordinat khatulistiwa dan tata koordinat horizon itu kalau dikombinasikan, ya gambar tata koordinat khatulistiwa dan tata koordinat horizon kalau dikombinasikan akan muncul yang namanya segitiga paralaks. Gitu, ya. Semoga nanti kita bisa melukis bersama meskipun secara virtual ini kuliahnya ya. Nah, kira-kira kalau tadi pemahamannya kan tadi gerakannya vertikal benda angkasanya ya. Gerakan benda angkasa kan tadi kita kalau horizon itu kita umpamakan secara vertikal. Nah, kalau yang tata koordinat ekuator karena basicnya ekuator, maka gerakan benda angkasanya seperti miring begini nih ya, seperti bintangnya itu. Nah, tadi jalan lagi. Nah, itu ya. Jadi naik itu kemudian di puncak tertinggi, kemudian terbenam, ya lalu turun ada di belahan bumi lain dan seterusnya. Jadi bedanya kalau tadi tata koordinat horizon seolah-olah benda angkasanya vertikal. Kalau yang ekuator ini seperti miring begitu ya. Tapi bukan miring sebetulnya. Ini kan ekuatornya ekuator angkasa, bukan ekuator bumi ya. Oke. Nah, kira-kira kalau kita bicara tinggi dan azimut itu seperti ini. Oke, saya lanjutkan kemudian. Yang ketiga adalah tata koordinat ekliptika. Tata koordinat ekliptika itu tidak dipelajari dengan sangat mendetail di ANT3 ya. Nanti waktu belajar ANT2 belajar lebih lanjut ya. Tata koordinat ekliptika itu menggunakan lintang astronomis dan bujur astronomis. Jadi seperti kayak bumi ini kan ada lintang dan bujur itu tadi saya cerita ya awal ya.
Maka ya tata koordinat ekliptika ini seperti kayak lintang dan bujur tapi secara astronomis ya. Yang disebut dengan lintang astronomis itu sebagian bujur lingkaran astronomis dihitung dari ekliptika sampai benda angkasa. Jadi seolah-olah dari ekliptika itu ada lingkaran-lingkaran lintang begitu. Lalu kemudian ada bujur-bujur atau busur-busur yang seperti bujur gitu ya, dari mulai titik Aries ke arah jarum jam sampai proyeksi benda angkasa. Nah, ini memang tidak kita gambarkan. Nah, kira-kira beginilah. Kira-kira begini ya. Jadi seperti seolah-olah kayak seperti bumi. Ini angkasa loh ya, ini bukan lingkaran. Ya, jadi ada lintang-lintangnya, ada bujur-bujurnya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kan tidak. Ya, kira-kira seperti itu untuk 3 tata koordinat. Ya, jadi sudah sangat kompleks karena nanti kalau sudah tata koordinat ekliptika itu sudah pakai lintang astronomis dan bujur astronomis. Nah, apa akibatnya dari pergerakan-pergerakan benda angkasa itu? Jadi gini ya, gerakan yang tadi kita lihat itu adalah gerakan semu ya. Gerakan semu itu begini. Kita kalau tadi benda angkasanya yang nah, yang ini ya. Nah, ini kalau bintang, nah, sorry, yang ini tadi yang saya gerakkan tadi ya. Ini kalau kita lihat seolah-olah kita akan di bumi di kapal di sini ya. Lalu seolah-olah mataharinya yang bergerak. Gitu. Kayak kita lihat sekarang ini matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya itu gerakan semu ya, bukan benar-benar mataharinya yang berpindah ya, tetapi akibat dari adanya apa? Rotasi bumi ya, karena bumi yang berputar pada porosnya sehingga kemudian ada bagian yang mendapatkan terang dan bagian yang mendapatkan gelap sehingga kemudian muncul istilah siang dan malam atau terang dan gelap gitu. Nah, itulah juga apa yang terjadi akibat dari hal itu gitu ya, akibat dari peredaran tahunan matahari sehingga kemudian muncullah ini ya, ada titik-titik yang kita sebut dengan Aries, Cancer, Libra dan Capricorn. Ini bukan horoskop loh ya, bukan belajar horoskop. Memang nama-namanya diberikan nama demikian. Apa yang terjadi akibatnya di bumi terjadi 4 musim ya bagi mereka yang ada di lintang-lintang tinggi. Kalau kita di Indonesia ya karena lintang rendah ya. Jadi harus bisa menjelaskan secara ilmiah kalau sudah kuliah di pelayaran atau kenapa toh kok terjadi perbedaan musim misalnya begitu. Kenapa toh kok ada gerhana misalnya gitu ya. Sudah mahasiswa kan nggak boleh bilang gerhana itu rembulan dimakan buto, mesti makan raksasa. Nggak boleh ya. Ya. Jadi harus ada penjelasan ilmiahnya kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya meskipun kalau itu apa namanya kearifan lokal ya budaya, lalu kalau bukan gerhana anak kecil main klotean misalnya katakanlah itu hanya kearifan lokal yang kita perhatikan. Itu pemahamannya harus jelas. Gitu. Termasuk kenapa kalau misalnya bulan ini bulan apa ya Agustus misalnya katakanlah ya sekarang ini ada di mana sih sebetulnya tempat atau letaknya matahari itu kok dibilang misalnya katakanlah musim apa kalau bulan seperti ini musimnya musim apa di tempat kita masuk musim panas atau musim dingin kayak di Dieng ini ya bisa sampai sekian derajat suhunya gitu dingin sekali. Nah itu harus bisa kita jelaskan fenomena itu ya karena akibat dari peredaran tahunan matahari ya. Jadi Maret ini ya, bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 12. Itu pergerakannya seperti tahu sinusoidal ya. Sinusoidal itu bentar saya stop saja saya gambar ya. Nah, ada whiteboard ya, kelihatan ya?
Nah, kira-kira seperti ini ya yang terjadi tadi di urut-urutan peredaran matahari tadi. Zul kok keluar masuk ya. Jadi pada saat kita mempelajari peredaran matahari, kita akan tahu nih Aries, Cancer, Libra itu di tanggal-tanggal 21, 22, 23 sekitaran itulah ya, tidak persis pas banget itu bisa kita lihat. Mana tadi whiteboard? Whiteboardnya masih kelihatan? Masih ya. Nah, ini nah, ini 21 Maret di sana. Kemudian di sini 22 Juni. Gitu ya. Ada nggak di catatanmu gambar begini kemarin? Kemudian tanggal 23 September. Ya bisa 22, 21. Memang beberapa literasi tidak sama persis ya, tapi kurang lebih di tanggal itulah. Sini 21 Desember. Ya, oke. Jadi seperti ini gerakannya matahari itu. Maka kalau kita kan di khatulistiwa sini ya, ya sedang panas, sedang dingin begitu. Tidak seperti teman-teman yang di Eropa atau di Australia gitu ya. Mereka bisa merasakan suhu-suhu ekstrim ya. Bulan Juni ini di sana sedang musim panas gitu ya. Kemudian turun ke sini matahari ada di sekitar Juli, Agustus ini ya. Nah, bentar lagi September ini panas kita. Ini kalau Anda sekarang merasakan dampingi Bina Vital itu panas gitu ya. September. Kemudian nanti update status ya, merokoknya bocor gitu, saking panasnya ya. Enggak ya, itu karena posisi kita dekat dengan matahari atau matahari ada di sekitar khatulistiwa gitu maksudnya ya. Kemudian Oktober, November, Desember. Ini Desember di Australia sana nanti musim panas ya. Dan sampai nanti berlayar dapat land luar ke Australia bulan Desember nyari salju ya, boro-boro salju ya, pohon ini meranggas semua di sana. Itu Pak film-film luar negeri itu kalau Desember banyak salju itu Eropa sini ya itu ya. Yang dingin karena matahari di belahan bumi selatan, belahan bumi utara nggak ada matahari ya. Ada maksudnya bukan nggak ada, tapi artinya durasi waktunya dan seterusnya nanti akan berbeda. Nah, oke, kira-kira itu ya. Saya cek dulu. Itu pemahaman kita di awal-awal. Nah, saya ingin kita sama dengan kayak begini nih juga nih. Ini yang ini. Nah, ini kan ada titik perihelium, ada apohelium ya, titik terjauh dari bumi itu dari matahari dan ada yang terdekatnya. Ya, ini juga kita harus pelajari ini kapan sih kita berada pada itu ya. Kalau sudah bulan-bulan Maret, bulan September itu kita memang dekat dengan matahari itu ya. Sehingga kemudian terasa lebih panas daripada bulan-bulan yang lain. Ya, oke. Itu ya, itu 3 tata koordinat benda angkasa. Saya sangat berharap Anda bisa memahami 3 tata koordinat benda angkasa ini dengan baik. Dan selanjutnya saya akan ambil soal yang ada dikirimkan oleh teman Anda gitu ya, dan belum nggak tahu soal kok cuma ada soalnya toh rana jawabannya ini piye ceritanya itu. Atau memang sudah dilukis di tempat lain apa dikumpulkan? Saya buka dulu ya, dikirim teman Anda. Bisa lihat catatan ini? Catatan apa orek-orekan nggak ngerti. Kelihatan nggak? Ini. Kelihatan Kap. Tulisannya. Oke, pilih ya, tak besarin. Ini? Siap. Nah, oke. Siap.
Ini kan belajar toh sebetulnya planet-planet. Ya, ini kan ada tuh. Tidak semua planet yang dapat digunakan untuk bernavigasi. Nanti sudah saya ulas. Artinya di SP ini sudah saya. Nanti senja ada sendiri belajarnya. Kita ke sistem tata surya dulu. Nah, ini kan di gambar tadi toh. Bahwa kalau kita di Maret September ini gambarnya cuma rada kurang, elipsnya kurang gitu ya, sehingga ini gambarnya terlalu, ini sama sini kayak sama. Ya, ini harusnya kita pahami tadi yang saya sampaikan di bagian akhir gitu ya, apa sih pengaruh rotasi dan revolusi gitu ya, sehingga terjadi pergantian musim ya, gerakan semu ya, matahari. Kalau Anda perhatikan saja yang simpel ya, matahari itu kadang-kadang tidak di utara persis, tidak di timur persis pada waktu terbit. Kadang-kadang agak ke utara, kadang-kadang agak ke selatan. Coba lihat, kalau dulu waktu saya kecil, saya perhatikan kadang-kadang matahari itu persis masuk di pintu rumah, kadang-kadang kena ke jendela kamar orang tua saya. Nah, itu gerakannya matahari itu kadang agak ke utara, kadang agak ke selatan. Ya, ada namanya garis balik utara gitu ya. Lalu kemudian, nah ini kan tadi belajar tata koordinat toh. Kita belajar ada tata koordinat horizon, ekuator gitu. Kenapa saya coba tak cek soal apa catatannya, apa memang benar belum belajar. Ternyata kan sudah. Dan ini ada soal nih. Gambarkan letak bintang V dengan tata koordinat ekuator, gitu kan? Terlihat pada jam 9 untuk orang yang berada di 60 derajat selatan. Bintang tersebut mempunyai aksensio rekta 165, deklinasi 75 selatan, gitu ya. Ini kan soalnya gini ya. Nah, berarti kan kalau diketahui aksensio rekta dan deklinasi, ini tata koordinat ekuator. Bagaimana saya sampaikan tadi. Nah, ini sudah ada pedoman melukisnya. Cuma tak goleki lukisannya kok rano. Siapa yang punya catatan ini? David ya kemarin ya? Siap, Cap. Ini gambar David. Siap. Kemarin waktu nyadat sama Cap Ahmad Solusiot kelewatan, Cap. Anjing. Oh, ketinggalan. Siap. Oh, maksudnya ditampilkan di LCD. Siap, tampilkan di LCD, Cap. Oh, terus Anda nggak sempat melukis ya? Siap. Oke. Kan harusnya melukis nih. Sudah ada panduannya sebetulnya ya. Zenit nadir, kemudian lukis KLS, KLU gitu ya. Jadi bisa ada ini kok ya. Oke, kemudian nah ini ada soalnya ini ya. Senseta 180, deklinasi 60 misalnya gitu. Ya, saya ingin kita melukis dulu dengan soal yang akan saya berikan. Saya mungkin karena ini baru saya pertama, terus saya juga belum memberitahukan itu alat-alat apa dan seterusnya. Nanti Anda bisa apa namanya ya, ulang lagi dengan alat ukur yang pas. Tapi setidaknya sekarang gambar dengan apa? Perkiraan lah gitu ya, perkiraan atau estimasi gitu. Kalau misalnya katakanlah kemiringan 30 derajat itu kira-kira segini gitu ya. Kemiringan 45 derajat kira-kira segini. Itu ya itu. Tapi kalau nanti bisa ya kalau bisa nanti kita, kalau Anda di rumah ada boleh ya, misalnya ada busur di rumah, ada jangka di rumah, bagus ya. Tapi kalau nggak ada ya sementara kita nanti seadanya, lalu kalau nanti saya berikan tugas tolong diusahakan supaya bisa tetap entah pinjam adiknya, entah pinjam tetangganya. Harapmu ya, tapi kalau tugas kan harus dikerjakan dengan baik. Oke, saya share whiteboard-nya. Saya clear dulu. Oke, sudah saya hapus. Sekarang saya menuliskan soalnya dulu. Ya, lukisan, angkasnya.
Ini harusnya ada derajat-derajatnya ya, tapi karena saya kok nggak ketemu di mana saya kalau mau nulis derajat itu ya. Nah, oke, kira-kira seperti ini soalnya ya. Ini adalah tata koordinat horizon ya, di mana diketahui tinggi dan azimut. Oke, sampai sini bisa dipahami, dibaca soalnya ya, bahwa soal ini kita bicara tata koordinat horizon. Sudah? Kita mulai melukis. Saya harap meskipun kalian membuat oret-oretan atau sketch gitu ya, nanti diperbaiki setelah proses pembelajaran ini boleh, gitu ya. Jadi pertama buat lingkaran angkasanya dulu ya. Pastikan cukup besar gitu ya, supaya kalau nanti banyak garis-garisnya tuh Anda nggak ribet gitu ya, nggak bingung sendiri karena, dan pastikan atau usahakan kalian menggunakan apa namanya, ballpoint atau pensil warna kayak TK ya, spidol atau apalah ya, yang warna-warni gitu. Satu, supaya Anda mudah memahami gitu ya. Oh, garis ini. Nah, ireng kabeh hitam semua nanti bingung ya. Kedua, supaya tertarik gitu. Kamu tuh seneng buka catatanmu tuh sendiri tuh seneng gitu. Ya, karena ada variasinya. Tadi kan saya bilang ilmunya sama tapi seninya bisa jadi beda-beda ya. Saya ngajarnya sama, Anda melukisnya bisa beda-beda. Ini nggak ada kesulitan saya pikir. Tinggal Anda menamai. Ingat kalau peniliknya di lintangnya utara, ya ini saya pakai bahasa Indonesia dulu, nanti ke depan campur-campur ya, pakainya north gitu misalnya ya. Lintang utara, maka di sebelah sini ditempatkan lintang utaranya gitu. Ya, utaranya ada ditaruh di sebelah kanan gitu ya. Sementara di sebelah kiri diletakkan selatannya gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kapal peniliknya atau kapalnya ada di lintang selatan, selatannya yang di sebelah sini ya. Bisa dipahami ya lukisan ini ya. Ini kamu kalau sudah SP itu nanti mesti lebih pinter daripada teman-temannya yang enggak SP loh. Besok kalau saya di kelas minta ngabarin lagi yang maju kalian. Iya toh. Temennya sing ra SP yakin yang orang ngerti. Oke, lanjut. Kemudian apalagi yang perlu dinamai sini ya, apa? Zenit. Titik puncak benda angkasa. Terus ini lagi apa? Nadir. Paling bawah. Ini nadir paling bawah. Ya? Nah, 4 ini ya. Kalau mau ya sebetulnya pakai garis, tapi garisnya harus putus-putus. Ini soalnya saya di sini kalau pakai whiteboardnya apa namanya? Itu nggak bisa bikin garis putus-putus, makanya saya nggak bikin garisnya. Ini harusnya di sini gitu ya, sama di sini itu garisnya putus-putus. Kalau Anda nanti melukis, ini jangan dilukis lurus begini ya, tapi dibuat putus-putus gitu. Ngerti ya maksudnya? Kenapa? Karena nggak terlihat gitu, artinya di bagian dalam gitulah ya. Oke. Kemudian yang mudah lagi, yang tidak perlu repot-repot adalah melukis tanggungan ini. Kok elek ya? Warnanya juga belum diganti, Pak. Katanya pakai pulpen warna-warni. Ya wis. Supaya ada warna-warninya. Nah, harusnya di belakang sana putus-putus gitu. Nah, ini kalau saya gambar putus-putus pakai ini ternyata bisa ya, tapi nggak terlalu bagus ya. Ya, kesalahan tidak terjadi pada mata Anda. Memang gambarnya elek. Ya. Oke. Ini kalau bisa sambil jalan, kalian sambil praktek juga sehingga mudah memahaminya ya. Rizal join ya, silakan Zal. Kalau mau join boleh, teman-temannya boleh kalau mau join. Oke, terus lanjut. Apa yang kita bisa lihat dari soal ini ya adalah melukis lintang nih. Oh, ini ada lintang 45 derajat.
ngukurnya, ingat ya, semua karena tata koordinat horizon, maka ngukurnya dari horizon. Ini horizonnya. Berarti nolnya di sini. Bukan nolnya di sini loh ya, nolnya di sini. Nah, kalau Anda punya busur itu. Nah, melengkungnya ini kalau saya taruh etok-etoknya saya taruh busur gitu ya. Pura-puranya saya taruh busur begini. Nah, busurnya itu di sini gini loh ya. Nah, busurnya pakai warna kuning lah. Nah, misalnya saya taruh busur di sini gitu. Nolnya di sini lalu saya tandain toh, 45 saya tandain gini kan. Kalau mau melukis pakai busur kan gitu toh. Jangan sampai Anda nggak bisa ngukur pakai busur lagi. Lalu 45 derajat ya. Nah, 45 derajat itu kan ada di sini nih, sekitar inilah ya. Sekitar ya. Sekali lagi saya katakan ini ya gambar kira-kira. Kalau Anda mau betul persis ya diukur. Ini sudutnya 45 derajat itu diukurnya di sini. Di lengkungan ini. Ini 45 derajat. Nah, gitu. Lalu kemudian tadi kita melukiskan yang namanya ekuator atau khatulistiwa angkasa, di mana ekuator itu tegak lurus dengan garis ini gitu, ya. Tegak lurus tahu ya, membentuk sudut 90 derajat. Gitu. Sini nih tegak lurusnya ya. Nah, ini diberi nama, sekarang kita beri nama lagi. Yang ini namanya KLU, kutub lintang utara. Yang ini namanya KLS, kutub lintang selatan. Yang ini namanya ekuator. Nah, dah. Gambar apapun yang diketahui, apakah itu tingginya, apakah azimutnya, mesti gambarnya begini dasar awal. Ya, dasar awalnya gambarnya begini. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita diketahui nih, tinggi 60, azimut 50. Terus gimana? Ya, tadi semua harus diukur dari sini. Yang namanya tinggi 60 itu bagaimana? Kita ukur lagi, pakai busur lagi 60. Sampai di mana 60 itu? Gitu. Oke, 60 itu ternyata kalau ini 45, kan ya tambah 15 derajat lagi. Misalnya di sini gitu ya. Ya, maka 60 derajat itu adanya di bentar. Sini. Ya, setelah diukur pakai busur, ternyata 60 derajat di sana. Berarti ini 60 derajat tuh garis ini. Oh, kok warnanya kuning. Oh, sebentar. Baju. Nah. Ini ya 60 derajat. Ini juga garisnya harusnya putus-putus. Ya. Ini 45, ini 60 sampai sini, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Kemudian sama ya kita bikin pakai garis apa namanya? Lengkungan yang kayak itu tadi. Nah, sementara bintang yang tingginya 60 itu banyak, Pak, gitu kan. Ya semua yang ada di garis hijau ini, mungkin sini ada bintang. Mungkin sini ada bintang, mungkin sini ada bintang, sini ada bintang. Itu ya. Itu semua tingginya 60 loh, Pak. Nah, terus yang mana? Maka di sini ada tambahan satu petunjuk. Azimutnya 50 derajat. Azimutnya 50 derajat berarti dari utara 50 derajat. Itu ya. 50 derajat, saya sebentar. Sebentar, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Nah, saya lanjut ya. Ini tadi sampai mana? 60 ini ya, 60. Kemudian azimut 50. Karena lintangnya utara, berarti azimut itu diukur dari lintang. Kan selalu harus sama dengan lintang ya. Nah, utara. Bisa ke
belakang, bisa ke depan, tapi kalau kita menggambar ya selalu menggambar itu dengan positif ya. Gambar positif itu artinya gambarnya selalu diusahakan di depan gitu ya. Nah, ini kita belum punya timur barat ya, kita belum punya timur barat. Coba saya buatkan lengkungan timur baratnya dulu. Aduh kok hijau ya. Nah, gambar yang komplit itu ya mestinya ada timur barat. Di mana tuh timur baratnya? Sini loh. Ya garisnya, aduh. Garisnya melewati perpotongan ini. Nah, gini ya. Perpotongan di depan dengan perpotongan di belakang, mulai dari titik pusat, inilah tempatnya timur. Timur di depan ya. Dan barat. Nah, oke. Ini ya. Nah, sekarang tinggal satu tadi, azimut 50. Ini dari utara sampai timur, itu 90. Jadi 90-nya bukan dari garis biru ke garis biru ini, tapi dari utara ke timur ini 90. Sehingga kalau disebut 50 derajat, yang mana tuh 50 derajat? Berarti ya kira-kira kalau dari sini ke sini itu 90, berarti 50 itu kan tengah-tengah lebih gitu ya. Setengah kan 45. Ya, saya ambil tengah-tengah itu lebih sedikit begitu. Sehingga kemudian kita bisa melukis lingkaran tinggi tadi. Lingkaran tinggi itu lingkaran yang melalui zenit nadir lewat sini tadi ya. Saya garis ya, misalnya. Nah, gitu ya. Berarti bintangnya di mana? Di sini bintangnya. Saya pakai warnanya bintang apa? Nih, bintangnya di sini. Perpotongan antara, kayaknya kurang pas perpotongan sini ya. Nih, ya. Perpotongan antara lingkaran tinggi dengan lingkaran azimut ini. Jadi yang disebut dalam soal-soal ini 45 derajat yang mana Pak berarti? Ya, mari kita review lagi, sekali lagi ya. Yang disebut 45 derajat itu yang ini, ya, tinggi dari utara ke KLU. Yang disebut 60 derajat itu dari sini sampai ke bintang ini, hijau ini, ya. Ini yang disebut dengan 60 derajat, gitu ya. Kemudian yang disebut dengan 45 derajat yang mana? Ini ya, 50 derajat yang mana? Itu dari sini utara sampai ke titik ini, ya. Ini yang disebut dengan 50 derajat. Ini gambar kita. Sehingga kita tahu, oh ada di sini bintangnya. Bintang itu yang akan kita pakai untuk bernavigasi. Ini tata koordinat horizon. Silahkan kalau ada yang mau bertanya boleh. Kira-kira terlalu cepat apa enggak? Bagian mana yang sulit dipahami? Ya maaf karena pakai online ya kesulitannya begini nih. Boleh kalau ada yang mau tanya, mana yang bagian yang sulitnya. Nah, kalau gambarnya sudah penuh gini kan jadi kelihatan rumit kalau hitam semua. Kira-kira kalau saya kasih soal, angkanya diganti bisa? Bisa nggak? Ada bayangan nggak? Kalau nanti selatan, berarti nanti di sini selatan. Ini gimana? Nah, kalau kecuali nanti soalnya selatan, berarti selatannya pindah sini, utaranya di sana, baratnya yang di depan loh ya. Nah, kemudian gambarnya lintang tetap naik ke atas, tetap KLS ada di atas, bukan karena selatan terus berarti gambarnya ke bawah sini, enggak. Tetap gambarnya ke atas. Oke.
Ada yang mau tanya? Ya, kalau ini kita mau lanjut ke segitiga paralaktis, kalau lanjut ya, itu pertemuan kita berikutnya sebetulnya. Kalau lanjut ke segitiga paralaktis, maka kita perlu lingkaran KLU KLS yang gini lewat ke benda sini. Nah, gini. Nah, yang mana segitiga paralaktis itu? Saya arsir ya. Saya arsir dengan warna hitam. Kelihatan segitiga paralaktisnya? Ya, 1, 2, 3. Nah, segitiga paralaktis adalah segitiga angkasa yang sudut-sudutnya adalah puncak zenit benda angkasa ya, kutub lintang penilik, dan benda angkasa itu sendiri. Nah, atau sisi-sisinya adalah, kalau ini tadi disebutnya lintang 45 kan? Berarti sisi ini adalah 90 min lintang. Sisanya kan? Kalau ini tadi disebut dengan tinggi ya 60, berarti ini sisanya 90 min tinggi. Nah, nanti karena kita belum tata koordinat ekuator, nanti ini akan disebut dengan zawal. Maka sisanya ini adalah 90 min zawal. Itulah segitiga paralaktis. Tapi nantilah kita lukiskan nanti lebih lanjut. Yang penting tadi tata koordinat horizonnya dulu. Kita hapus CC. Nah, sampai sini dulu saja. Yang mau tanya lagi? Ada yang kok lagi dong? Tadi juga belum ada yang nanya ya. Gak apa-apa loh ya, kalau ada yang mau tanya biar nggak bingung. Pelan-pelan ini. Mesti soal ujian ini gambar. Kasih tahu sekalian ya. Pasti ada menggambarnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan gitu maksudnya. Kita akan sampai jam 11 saja. Tinggal satu lagi tata koordinat ekuator. Paling ya nggak nyampe jam 11 kalau ekuator juga nggak ada pertanyaan ya. Yes, nggak ada. Bisa hapus. Sudah di screenshot apa dicatat apa digambar? Screenshot dulu, Cap. Sudah atau belum? Sudah, Cap. Ya, sing urung ya ketinggalan ya nanti temennya. Saya hapus sekarang ini papan tulisnya. Enak di online gini jane ya, orang gupak sepidol tangannya di sini. Apalagi sepidolmu sepidol refilan. Gupak kabeh ngene ireng kabeh tangannya di sini. Oke. Baik. Nah, bagaimana kalau soalnya demikian ya? Tetap lintang peniliknya misalnya saya tidak rubah ya. Sorry. Nah, tetap lintang peniliknya tidak saya rubah, tetapi yang saya rubah adalah ini saya coba dulu bisa enggak untuk menghilangkan data. Oh, cuma sampai sini. Terus sih kayak buka air. Nah, itu susah. Ya, oke. Saya hanya rubah lintangnya tetap 45 derajat, tetapi sekarang saya tambahkan deklinasi. Ya, deklinasi itu zawal ya. Jadi kenapa saya lebih senang pakai deklinasi supaya nanti tidak bingung ketika ujian CBT karena CBT-nya bahasa Inggris, declination ya, bukan bahasa Belanda ya, zawal. Deklinasinya dengan 20 derajat arah dan
Nah, misalnya gini ya. Oke. Nah, ini kan gambarnya pertama tadi. Sama gambarnya soalnya itu baik itu tata koordinat horizon yang soalnya warna biru maupun tata koordinat ekuator yang soalnya saya tambahi warna ungu ini. Itu sama penggambarannya sampai dengan di sini sama. Jadi antara melukis lingkaran pertama, kemudian bikin horizon ya, itu masih sama. Termasuk tadi ada melukis timur baratnya ya. Kenapa timur baratnya saya hapus? Oke. Ya, ini sama semua gambaran atau lukisannya. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, coba ada deklinasi 30 utara itu bagaimana? Berarti kita melukis lingkaran deklinasi ya. 30 utara itu berarti karena tata koordinat ekuator itu dasarnya ekuator. Ini dasarnya ekuator. Berarti tidak diukur lagi dari horizon. Kalau tadi tata koordinat horizon, tinggi diukur dari horizon, azimut diukur di horizon, maka kalau yang ini ukurnya sekarang pindah haluan di yang kuning ini, tidak lagi pakai yang warna merah. Sudah pegang warna merah, sekarang kita cari deklinasi 30 utara itu. Kalau utara berarti dari ekuator mengarah ke utara. Nih, di sini toh kutub lintang utaranya itu. Ini kan ekuator tuh membagi dua belahan sama besar, utara dan selatan. Nah, ini yang kalau 30 utara berarti ke utara. Kalau selatan misalnya saja soalnya itu selatan, ya berarti ke selatan sini. Gitu ya. Kebetulan ini soalnya utara, maka saya ngukur 30 derajat berarti kalau saya punya busur, nah kalau saya punya busur warna apa tadi? Ya, misalnya. Itu saya tempatkan busurnya di sini gini. Nah, gitu. Busurnya. Nolnya ada di ekuator sini. Ya, kalau Anda punya busur, berarti busurnya miring, miring di ekuator sini, nolnya di sini. Ya, saya kan busur itu kan begini toh bentuknya toh. Nah, gitu kan setengah lingkaran ya. Nah, itu saya tempatkan di sini. Busur itu. Nah, gitu ya. Lalu saya ukur 30 derajat. Gitu ya, 30 derajat saya bawa ke sini. Nah, gitu. Ini kan kalau dari E sampai ini kan 90 derajat nih. 30 derajat ya dikira-kira bagi 3 gitu ya. Nah, ya ini kira-kira karena di gambar ini saya tidak bawa busur kan gitu. Sehingga kemudian ketemu titik ini saya akan gariskan. Ini ya, misalnya 30 derajatnya di sini ya sudah diukur ya. Kemudian dibuat garis sejajar ekuator. Nah, kalau tadi kan ngukur tinggi itu dari horizon. Ukur 60 sejajar horizon. Kalau sekarang karena dari sini 30 ya sejajar sama ekuator. Sejajar itu sama persis. Ya, segaris. Ya, kemudian dibikin lengkungannya ya, dibikin lengkungannya dulu. Ini dan di sisi belakang. Ya, ingat yang sisi belakang garisnya putus. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita diminta mengukur aksensioreta. Aksensioreta boleh diukur di lingkaran ekuator, boleh diukur di lingkaran yang deklinasi ini. Saya ulang, boleh diukur di sini, boleh di sini. Ingat, dari puncak ekuator ke arah barat. Gitu ya. Dari puncak ekuator ke arah barat. Jadi kalau 300,
Dari mana? Dari E sampai B kan 90. Dari B sampai sini 90 lagi, berarti ini sudah 180. Ya. Sampai sini tambah 90 lagi, berarti sudah 270. Yang diminta 300, kurang 30 lagi, gitu toh. Kurang 30 lagi, berarti tambah lagi 30 lagi. Ya. 30 lagi itu berarti dari sini ke sini dibagi 3, gitu toh. Tambah 3 kan 30, 60, 90 gitu kan. Nah, berarti lingkarannya melalui titik ini. Nah, kalau saya ngukur di sini, ya sama aja. Sini ke sini sampai terbenam 90. Terbenam sampai belah puncak bawah, titik bawahnya itu juga 90 lagi. Sampai sini 90 lagi berarti sudah 270, itu kan? Nah, tinggal kurang 30 lagi. Ini sampai sini dibagi 3, gitu loh ya. Nah, sehingga harapannya gambarnya itu berarti jadi begini. Yang tadi kita gambar itu loh, yang tadi pada waktu gambar tadi. Nah, berarti bintangnya di mana? Ya di sini. Nah, nih. Nah, di sini. Bintangnya di sini. Ini adalah bintang yang memiliki deklinasi 30 derajat. Ini deklinasi. Dari sini ke sini itu namanya deklinasi. 30 derajat. Kan sama itu dari sini ke sini. Ya toh? Ini kan gambar yang sebangun, ya toh? Meskipun tidak kongruen ya, tidak persis sama panjangnya. Tapi ini sama, ini 30 derajat, ya. Nah, sensiorita 300, rambat lurusnya 300. Sampai di sini kan dari puncak Aries tadi ke arah Barawanan Jarum Jam ke arah barat ya. Sini bintangnya. Nah, kalau ini mau dihubungkan dengan segitiga paralaktis tadi yang tadi sudah sempat ini kan berarti jadi gini. Wah, tipis banget ya. Inilah. Nah, kira-kira gitulah ya. Maka ini segitiga paralaktisnya. Bisa lihat yang di area ini segitiganya. Tapi kita belum sampai ke segitiga paralaktisnya, hanya memberikan gambaran. Ya, inilah 30. Inilah 30 itu. Dan inilah yang 300-nya. Ya, dari sini sampai sini boleh, dari sini sampai sini ya 300. Ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dari dua lukisan ini? Gampang apa gampang? Enggak ada pertanyaan angel. Keren jawab angel soalnya ya. Gampang apa gampang? Ada pertanyaan? Belum. Belum. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akan berikan soal. Ya, soal saya berikan, kemudian nanti dikumpulkan karena kita punya grup ya kita punya grup saja. Diskusinya bisa berlangsung tidak hanya di jam kuliah ya, karena kita waktunya singkat ya, hanya diberi waktu tidak sampai 1 bulan ya, sementara materinya cukup banyak. Jadi saya harapkan keaktifan kalian ya. Saya minta lukisan, benar-benar lukisan tangan kalian gitu ya, sehingga merasakan betul, memahami betul di sanalah letak benda angkasa yang saya akan ambil sebagai benda angkasa. Ini satu ya, padahal benda angkasanya yang terlihat pada saat Anda jaga itu nanti kan sekian banyak ya, bagaimana kita mengenali. Oke, baik, saya tuliskan soalnya supaya nanti Anda bisa. Ini sudah gambar ini sudah dicatat atau di screenshot atau di apa? Sudah semua. Kalau sudah saya akan stop share dulu. Oke ya. Deal ya, sudah ya. Guys, nggak nyesel loh ya, ini saya stop share ya.
Aku mau nekon gambar meneh. Bisa stop aja lah. Kemudian saya akan bukakan soalnya untuk latihan. Ini latihan saja ya, belum. Kelihatan? Siap, Cap. Ya, soalnya 2. Jadi yang pertama bendanya 30 kapalnya ada di lintang 30 derajat selatan, bujur 109 ya. Benda angkasa sudut jam barat itu aksensioreta tadi ya. Sudut jam barat itu aksensioreta 50 derajat dan zawalnya atau deklinasinya 30 derajat selatan ya. Sehingga ini gambarnya selatannya nanti di kanan ya. Selatannya tempatkan di kanan sehingga kemudian nanti ngukur deklinasinya juga ke kanan seperti kayak saya tadi, tapi kan saya tadi utara ya. Ini kan soal untuk lintang dan zawal senama. Semua masih saya kasih soal yang lintang zawal senama. Nanti kita akan ketemu dengan yang lintang zawalnya tidak senama. Nah, kemudian ditanyakan di soal itu setelah selesai gambarnya ya, sudut jam baratnya tahu, aksensioreta tahu, berarti zawal deklinasinya tahu kan berarti dapat benda angkasanya kan berarti dapat. Nah, ditanyakan justru berapa tingginya. Berapa tingginya setelah Anda dapatkan. Sebaliknya soal yang satunya diketahui tinggi dan zawal. Loh, kok nggak ada azimutnya, Pak? Padahal katanya kan tadi tinggi dan azimut. Harus bisa melukis kalau yang diketahui tinggi dan zawal. Kenapa? Realitanya di global, tinggi kita dapat dari sextant. Deklinasi atau zawal kita bisa dapat dari almanak. Gitu ya. Misalnya matahari jam 10 UTC, berapa deklinasinya? Udah tinggal dibaca itu di almanak, gitu kan? Sementara kalau azimut harus menghitung. Nah, justru kita sekarang ini kayak apa? Kayak rumus matematika kalau S sama dengan P kali T gitu ya. Kalau yang diketahui S dan T kan bisa cari P. Kalau yang diketahui yang ditanyakan asal ada S dan P bisa cari T kan gitu loh. Nah, sama. Ini juga kalau sudah ada tinggi, ada zawal, berarti nanti perpotongan lingkaran tinggi dengan lingkaran zawal. Itu sudah ingat ya? Bikin lingkaran tinggi itu dari horizon, bikin lingkaran zawal itu dari ekuator. Nah, nanti lingkaran tinggi dan lingkaran zawal yang miring, yang tadi lurus sama yang miring itu nanti kan akan berpotongan. Berpotongan akan ketemu tempat benda angkasanya di situ berarti. Nah, kalau ditanya berapa azimutnya, tinggal hubungkan garis dari zenit ke nadir lewat benda angkasa itu. Lalu dibaca, oh azimutnya segini. Nah, gampang sekali saya rasa ya. Silahkan nanti dikerjakan. Kalau ditanya kapan waktu mengumpulkannya, secepat-cepatnya. Kamu kalau selesai ini masih nunggu ibu masak belum matang, langsung dikerjakan ya boleh ya. Mau nunggu nanti malam sambil habis isya belajar santai, ya silahkan ya. Lebih fleksibel kalau kita online. Saya nanti paling di pertemuan berikut kalau ada yang belum mengumpulkan tak takoni gimana tugasnya kan. Latihan sih latihan ya, tapi ini saya minta supaya bisa dikerjakan dengan. Supaya apa? Pada saat saya melangkah ke materi berikutnya, saya sudah paham. Ya, itu satu. Ini kalau Anda memang paham, Anda termasuk keren ya, karena kalau di semester asli pelajaran ini pelajaran 2 pertemuan. 2 pertemuan offline digabung dalam 1 pertemuan online. Kalau memang Anda paham, keren. Sudah dicatat atau di screenshot atau di apa? Sekarang metodenya macam-macam. Lung, Anggan, Saputra. Lung, kamu dari mana, Lung? Ulung, kamu di mana ini? Siap, Cap. Di mana, Lung? Halo. Kok suaranya nggak jelas, Lung? Putus-putus. Cap. Kamu di mana ini? Cap di rumah, Cap. Oh iya, rumahmu di mana? Cap di Klaten, Cap. Oh, Klaten. Iya. Kamu berarti sempat cuti kemarin, Long? Siap, Cap. Siti, tadi Siti keluar udah masuk lagi belum? Oh, sudah. Ahmad Fauzan.
Dari mana? Dan kamu dari Cap, mana? Bekasi, Cap. Dari mana? Bekasi. Siap. Fitra Dwi Cahyo. Siap, Cap. Nah, Fitra, kamu dari mana? Asal NTB, Cap. Kamu di NTB? Siap. Jauh juga ya. Zulfikri. Siap, dari Jakarta, Cap. Jakarta. David Angga. Cap. Siap, Cap. David. Oh. Kamu dari mana, Fit? Siap, asal Kediri, Cap. Siap, Kediri. Kediri, Cap. Siapa yang belum dipanggil? Pak Edi ya. Rian Laureal. Siap. Rian mau izin belum, Cap? Sama? Siap, Rian. Dari mana? Siap, tapi Rian nggak masuk, Cap. Dan perintah ya wes. Siap, Rian Riau, Cap. Asal Riau. Nanti kasih tahu ya. Oh. Siap, Cap. Katanya masih di laut, Cap. Laut, ngapain di laut? Nggak tahu, Cap. Masih di laut, Cap. Peralah mendahului. Dia kapal ikan, Cap. Ikut kapal Kapal ikan, Cap, dia. Ya, tapi harus fokus juga. Belajar. Ya, Cap. Siap, nanti disampaikan, Cap. Ya, oke. Yang penting tugasnya juga disampaikan supaya belajar, supaya latihan. Kalau nanya Siap, kalian, Cap. kalian harus bisa menjelaskan dia ceritanya ngerjakan. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya rasa cukup untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita komunikasi di grup. Terima kasih Pak Edi Rizal yang sudah join juga mendampingi menemani kita belajar pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Untuk runatan yang lain juga kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Itu ya. Cap, Cap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Cap. Yap. Cap, terima kasih banyak, Cap. Selamat pagi, Cap. Selamat pagi, Cap. Cap, Cap. Terima kasih, Cap. Selamat pagi, Pak Edi.